Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Para ibu ikhwan sekalian, para bapak rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Kali ini akan kita sampaikan bagaimana belajar bersama-sama untuk memahami Al-Quran dengan cara yang mudah, mudah-mudahan mudah difahami, tentunya dengan memohon pertolongan kepada Allah, memohon taufiknya supaya Allah berkenan untuk mengilhamkan kepada kita, menuntun hati kita untuk diperkenankan memahami ayat-ayatnya ini dengan cara yang mudah. Mudah-mudahan demikian. Ikhwas sekalian, kita akan memulai dari mengkaji surah Al-Fatihah. Tentunya kita kemudian akan memulainya dari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian lebih pendek lagi kita akan memahami makna bismillah. Pada kesempatan kali ini pendek saja, yaitu bagaimana makna bi. Kata bi di dalam bahasa Arab itu maknanya apa? Paling tidak ada 14 makna, 14 arti di dalam yang tersimpan di dalam huruf bi atau alba itu. Saya catatkan di sini dari Kamus Besar Bahasa Arab Al-Munjid. Kata bi atau alba di sini dikatakan al-harfus tsani min hurufil mabani. Jadi huruf kedua dari huruf-huruf yang tetap. Jadi bi ini akan tetap, tidak akan menjadi bu, tidak akan menjadi ba, tidak akan menjadi sukun. Jadi bi ini huruf yang tetap. Wahya minal hurufi syafawiyah. Dan ba ini termasuk di dalam huruf-huruf syafawiyah. Syafawi artinya bibir. Jadi ba ini termasuk huruf-huruf yang makhrajnya anna makhrajaha, bahwa tempat keluarnya atau makhrajnya mimbaini syafataini, dari antara dua bibir. Jadi huruf ba atau bi ini keluarnya dari mana? Keluarnya dari dua bibir apabila disatukan. Jadi kalau bibir ini tidak disatukan maka tidak akan muncul kata ba itu. Mimbaini syafataini. Wahya fi hisabil jummali, adapun dalam anggapan jummal. Jummal itu kalimat-kalimat. Sekarang kalau di dalam kalimat-kalimat kata b, ba ini ibaratun an raqmis tsani, maka dianggapnya sebagai huruf atau angka 2. Jadi kalau di dalam kriteria itu ada A, ada B, ada C, ada D, dan seterusnya. Maka kalau di dalam penulisan al-jummal, B atau ba ini bisa dituliskan untuk mewakili angka 2. Jadi alif, ba, jim, dal, dan seterusnya. Ini makna pertama dari bi atau ba tadi. Ikhwas sekalian, mari kita lihat berikutnya. Hiya harfu jarrin. Jadi kata bi itu adalah huruf jar. Jar itu yang memajrurkan. Jadi sesudah kata bi atau huruf bi, jika disambungkan dengan kata benda, maka harus menjadi i.
Misalnya bil madrasati atau di sekolahan, atau bil maktabi dengan meja, bil kolami dengan pena. Jadi mesti harus mi kolami, maktabi, madrasati. Ini yang disebut dengan huruf jar tadi. Nah, ikhwah sekalian, harfu jar di sini dalam kaitannya ini adalah bi min ma'anihi, dari antara makna-maknanya adalah satu, al-ilsaq. Jadi bi ini berguna untuk apa? Untuk memberikan makna. Maknanya apa? Maknanya adalah al-ilsaq. Al-ilsaq ini artinya menempel. Jadi kata bi ini untuk memberikan kata keterangan menempel. Contohnya apa? Nahwu itu contoh. Contohnya amsaktu bil ghulami. Aku berpegangan, amsaktu bil ghulami, pada seorang pemuda. Artinya apa? Aku menempelkan badanku ke pemuda itu untuk apa? Untuk memohon perlindungan, meminta tolong, meminta sandaran, al-ilsaq. Nah, di sini ada kata bi. Jadi bil gulami artinya bersandar kepada pemuda itu. Jadi di sini kata bi bisa juga diartikan dengan kepada atau pada. Al-ilsaq bersandar pada. Mudah-mudahan bisa difahami di sini. Kemudian yang berikutnya al-isti'anah. Al-isti'anah artinya meminta pertolongan. Jadi dengan menyebutkan bi itu bermakna apa? Meminta pertolongan. Contohnya apa? Katabtu bil qalami. Aku menulis dengan pena, bil qalami. Artinya apa? Minta tolong kepada pena. Untuk apa? Untuk menuliskan. Jadi menulis dengan minta tolong kepada apa? Kepada pena. Jadi bi di sini adalah permintaan tolong, artinya memohon pertolongan. Kemudian yang berikutnya al-musahabah. Jadi kata bi ini juga berarti apa? Pertemanan, menemani. Jadi kalau menambahkan kata bi, maka berarti ada permintaan supaya ada pertemanan di situ. Nahwu contoh, adhabu bisulamin. Maaf, adhabu bisalamin. Aku pergi dengan selamat. Artinya apa? Artinya keselamatan itu, selamat itu menjadi beserta, menjadi teman perjalanan. Jadi di dalam perjalanan itu ditemani oleh siapa? Ditemani oleh selamat, oleh keselamatan. Bisalamin. Mudah-mudahan bisa difahami. Yang berikutnya adzarfiyah. Kata adzarfiyah di sini punya dua makna, makna tempat dan makna waktu. Jadi kata keterangan yang menunjukkan tempat atau keterangan menunjukkan waktu. Contohnya apa? Sara bil laili, pada waktu. Jadi kata bi ini artinya kemudian menjadi pada waktu. Dia sara berjalan pada waktu malam. Kalau tidak ada bi-nya bagaimana? Sarol lailu, berjalanlah malam itu. Tapi kalau ada bi-nya maka kemudian menjadi sara bil laili, berjalanlah dia pada waktu malam.
Jadi kata bi ini menunjukkan apa? Menunjukkan waktu, pada waktu atau pada suatu tempat misalnya. Jadi itu makna adzarfiyah. Yang berikutnya bi dengan makna al-badal. Badal artinya mengganti. Nahwu contohnya ba'al kufra, dia menjual kekafiran, bil imani, dengan iman, menukar dengan iman, mengganti dengan iman. Maka terjemah bi di dalam bil iman di sini terjemahnya adalah ba'al kufra, seseorang itu menjual kekafiran, bil imani, ditukar dengan iman. Kenapa ada kata ditukar di sini? Iya, karena kata bi ini juga bermakna al-badal. Badal itu artinya menukar atau mengganti. Jadi kata bi ini berarti untuk menukar di sini. Nah, ikhwah sekalian, pada yang berikutnya kata bi ini kalau ditambahkan ke dalam satu huruf atau satu kata, maka dia akan memberikan arti at-ta'diyah. At-ta'diyah, ada ini artinya melampaui. At-ta'diyah ini berarti juga menjadikan sebab, menjadikan pekerjaan itu mempunyai objek. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesianya barangkali mentransitif, ya, mentransitifkan yang intransitif. Misalnya kata pergi. Pergi di sini tidak memerlukan objek. Ya. Zahabtu bihi ilal baiti. Kalau saya mengatakan zahabtu ilal baiti, maka maknanya adalah aku pulang ke rumah. Jadi aku pulang, kata pulang ini tidak memerlukan objek. Tapi kalau zahabtu bihi, hi itu nya artinya, maka berarti zahabtu bihi ilal baiti maknanya adalah aku memergikan dia ke rumah, atau aku memulangkan dia ke rumah, atau aku menjadikan dia pulang ke rumahnya. Jadi kata bi ini untuk mentransitifkan kata kerja yang transitif. Artinya apa? Bi ini kemudian mengobjekkan seseorang. Jadi yang tadinya tidak ada objeknya kemudian menjadi objek. Ada objeknya di situ. Zahabtu bihi ilal baiti. Kemudian ikhwah sekalian, kata bi ini juga bisa memberikan arti al-qasam. Al-qasam ini artinya sumpah. Contohnya apa? Billahi. Maka kata bi di sini terjemahnya adalah demi. Demi Allah. Billahi. Ini orang-orang saudara-saudara kita di Arab di sana kalau sudah mengatakan billahi, wallahi, sama itu, sama. Wallahi, billahi, demi Allah. Jadi kata bi ini bisa berarti demi. Mari mohon kita catat baik-baik yang ini. Billahi, demi Allah. Artinya demi untuk Allah. Gitu ya. Artinya ketika seseorang itu berqasam, seseorang itu bersumpah demi Allah, billahi, maka artinya aku melakukan ini demi untuk Allah. Artinya apa? Artinya pasti tidak main-main di situ. Sebab apa? Sebab ini demi untuk Allah.
Baik. Yang berikutnya adalah as-sababiyah. Contohnya adalah laqaitu bi Zaidin al-ahwala. Al-ahwal ini bisa diterjemahkan menjadi bencana, bisa juga diterjemahkan menjadi hantu, haul gitu ya. Ada diterjemahkan juga boleh menjadi celaka atau cedera. Laqaitu bi Zaidin al-ahwala. Aku bertemu dengan Zaid apa al-ahwala? Boleh dikatakan sial gitu kan? Sial atau bencana. Aku menemukan bencana. Ini gara-gara Zaid. Jadi kata bi di sini, kata bi di sini bisa diartikan gara-gara, as-sababiyah. Jadi saya menemukan bencana itu kenapa? Itu karena Zaid. Gara-gara Zaid. Saya akan menolong Zaid. Aku ketemu dengan Zaid. Oh, tiba-tiba apa? Tiba-tiba gara-gara Zaid itulah aku menemukan bencana. Jadi kata bi di sini juga bisa berarti gara-gara. Kita ada ini karena sebabnya Allah. Sebab Allah itu ada. Jadi kalau Allah itu tidak ada, tidak akan ada kita. Artinya apa nanti ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mengatakan billahi, maka itu juga terkandung makna bahwa kita tidak bisa melakukan apapun tanpa sababiyah Allah. Ai bisa babihi, atau karena sebab adanya Zaid itu, kemudian aku mendapatkan bencana. At-taukid yang berikutnya. Kata bi ini untuk menyangatkan, menandaskan arti, untuk menandaskan makna. Baik lafdhan au maknan. Baik itu ucapan atau maknanya menjadi sangat. Wahya az-zaidah fi khabari kana al-manfiyah madiyatan lafdan au maknan. Jadi kata bi ini hanya sifatnya apa? Sifatnya az-zaidah. Zaidah itu hanya ditambahkan saja. Hanya untuk penambahan. Di dalam apa ini? Khabar kana. Khabar kana ini jawab ya. Kana asadun naiman misalnya. Kalau ada kata kana asadun naiman, adalah singa itu tidur. Nah, kata tidur itu adalah khobar. Jadi yang mengkhabarkan keadaan singa itu tadi. Jadi yang kedua, kata tidur tadi adalah khobar. Kemudian kata singa ini di dalam bahasa Arab disebut isim. Isim kana. Jadi kana ini artinya adalah. Mudahnya begitu. Kana asadun naiman adalah singa itu. Singa itu adalah isim. Kemudian tidur itu artinya khobar, yang mengkhabarkan tentang keadaan singa itu. Al-manfiyah artinya yang meniadakan. Jadi ini nanti bisa dikatakan meniadakan. Jadi berarti berkonotasi negatif. Madiyah adalah fi'il maldi atau sesuatu yang sudah lampau. Contohnya apa di sini? Contohnya adalah bihasbika dirhamun. Bihasbika, cukuplah dengan 1 dirham saja. Jadi kamu ini cukup dengan 1 dirham saja. Jadi kalau kita akan memberikan seseorang, kemudian kita membawa uang kecil 1 dirham gitu, kita akan berikan kepada kepada orang itu, dan kita bisa katakan begini,
Bihasbika dirham. Artinya sungguh bahwa kamu ini cukup dengan 1 dirham ini. Bihasbika dirham. Mungkin orang itu akan merasa ragu. Apakah dengan 1 dirham itu dia bisa membeli kerupuk atau ice cream atau tidak misalnya. Maka kita akan katakan bihasbika dirham. Sungguh bahwa dengan ini cukup untuk kamu. Atau karena kata bi tadi hanya tambahan, maka bisa juga kita katakan hasbuka dirham. Oh, cukup nih 1 dirham ini untuk mau beli es krim gitu kan. Kalau di dalam rupiah, kata 1 dirham itu setara dengan uang 80.000 rupiah. Jadi 80.000 rupiah itu pasti cukup untuk membeli es krim misalnya. Jadi ini kata makna bi. Yang berikutnya kata bi wa ba'da idzan al fujaiyah. Jadi kata bi, huruf bi ini ketika disandarkan, ditambahkan dengan kata idzan. Idzan itu artinya tiba-tiba. Idzan itu tiba-tiba. Kata bi itu apabila disandarkan, dihubungkan dengan kata tiba-tiba, sesudah kata tiba-tiba, al-fujaiyah. Fujaiyah itu sudden gitu ya. Yang mengejutkan, yang tiba-tiba. Idzan al-fujaiyah. Jadi keterangan untuk apa? Untuk menunjukkan ketiba-tibaan. Sebagai apa? Sebagai kias. Jadi bi ini bisa ditambahkan dengan kata idzan yang berarti apa? Berarti tiba-tiba. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini kharajtu fa idzan bi Zaidin fit tariq. Aku keluar rumah nih barangkali ya. Kharajtu, aku keluar. Fa idzan, maka tiba-tiba saja bi Zaidin, ada Zaid di situ, di jalan. Tiba-tiba di jalan ada Zaid. Jadi ini kata bi ini untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan ketiba-tibaan. Wa fil hali al manfi amiluha nahwu. Oh, maaf, ini tulisan ini mestinya bukan mahwun ya, tetapi nahwu. Wa fil halil manfi amiluha, atau bisa juga digunakan untuk menjelaskan hal atau kata keterangan keadaan. Kata keterangan keadaan al-manfiyu yang tidak ada. Yang tidak ada apanya? Amiluha. Tidak ada subjeknya. Jadi ada satu keterangan keadaan, akan tetapi subjeknya tidak ada. Contohnya apa? Contohnya fama raja'tu bikhaibin. Maka aku tidaklah. Ini artinya tidaklah. Maka tidaklah aku pulang bi khaibin dengan hampa tangan. Khaib artinya rugi. Maka tidaklah aku pulang dengan merugi. Artinya apa? Aku pulang dengan untung. Untungnya di mana? Untungnya, keberuntungannya di mana? Keberuntungannya manfiyun. Tidak kehilangan, tidak kelihatan di situ. Kenapa? Karena ada bi. Jadi kata bi di sini, mohon maaf ini memang belajar bahasa Arab ini kalau mestinya harus dari dasar betul ya. Kali ini kita langsung saja kepada makna bi karena ada satu kepentingan. Kepentingan kita apa?
kepentingan kita adalah untuk memaknai kata bismillah. Jadi bismillah ini sesungguhnya artinya apa? Mari kita coba tengok terakhirnya ini. Waqad ta'ti bimakna'an. Kata huruf bi itu juga bisa berarti an. An itu artinya dari. Bisa juga berarti ala. Ala ini artinya atas. Atau juga bisa berarti ila. Ila ini artinya ke, menuju, kepada. Jadi kalau kita melihat makna-makna bi, huruf bi itu maknanya ada 14, kemudian ada arti. Bi itu berarti dari, berarti atas, berarti menuju kepada, juga bisa berarti bersama. Tadi kita sudah sampaikan, bersama. Ya, maka pada umumnya kata bismillah ini diterjemahkan menjadi dengan nama Allah. Boleh diterjemahkan dengan teman? Boleh. Karena kata bi itu ada makna bi adalah antara lain menemani tadi. Bisalamin, bersama dengan keselamatan. Ikhwas sekalian, sesungguhnya kalau kita benar-benar memahami kata bi, kemudian kita hubungkan dengan bismillah, apalagi nanti dengan ar-Rahman, ar-Rahim, nanti akan kita lanjutkan kajiannya insya Allah. Ini dengan surah Fatihah saja, ini insya Allah akan ada pencerahan di dalam diri kita ketika kita benar-benar memahami kata surah Fatihah itu. Pada kesempatan kali ini kita baru berhenti dengan bismillah. Maka kata bismillah itu maknanya apa? Maknanya adalah dari Allah. Jadi ketika kita mengatakan bismillah kita makan misalnya. Maknanya apa? Maknanya nasi yang kita makan ini dari Allah. Aku ini dari Allah. Aku ini asalku ini tidak ada. Kita ini tidak ada asalnya. Bumi, langit, semua ini tidak ada asalnya. Semua itu dari Allah. Saya melakukan pekerjaan ini untuk apa? Atas siapa? Atas nama siapa? Atas nama Allah. Maka ketika, mohon maaf, di grup kita ada Pak Dian misalnya, ketika mengajar atas nama siapa? Mengajar atas nama Allah. Jadi tidak boleh main-main. Kita melakukan pekerjaan atas nama siapa? Atas nama Allah. Saya membuat barang misalnya. Saya buat black garlic misalnya. Saya dalam hati dan kawan-kawan karyawan. Jangan tidak baik. Harus yang baik. Kenapa? Karena atas nama Allah. Barulah ketika ada keyakinan di dalam hati kita ini. Asalnya kita ini kosong, asalnya kita ini bukan siapa-siapa. Bumi, langit, semuanya ini tidak ada asalnya. Kemudian kita diberikan kesempatan untuk ada. Kemudian kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengaktualisasi diri kita. Maka ya harus sebaik mungkin yang kita bisa lakukan. Kenapa? Ini atas nama Allah. Nanti Allah malu. Kalau kita melakukan pekerjaan ini asal-asalan, nanti kita malu. Oleh karena itu, dengan dari Allah, atas nama Allah, barulah kemudian Allah akan peduli kepada kita. Akan membersamai hidup kita. Maka kita mulai duduk di kendaraan misalnya, bismillah. Kita masuk di kendaraan, kita mengatakan bismillah. Maka dalam hati kita mengatakan apa? Ya Allah, bersamailah aku, bersamailah kami. Doa itu bismillah itu. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya ilah, menuju kepada Allah.
Jadi ini semua dipersembahkan untuk apa? Dipersembahkan kepada Allah. Nanti ada di dalam surah At-Taubah, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Pekerjaan, lakukan pekerjaan. Lakukan pekerjaanmu. Karena Allah nanti akan melihat, Rasulullah akan melihat, orang-orang mukmin nanti juga akan melihat pekerjaan kamu itu. Kenapa harus yang terbaik? Sebab ini akan kita persembahkan kepada Allah. Sehingga kelak ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, dulu kamu ngapa di dunia? Kita bisa jawab, ya Allah, saya sudah lakukan A, sudah lakukan B, sudah lakukan C. Semuanya saya lakukan dengan sungguh-sungguh, ya Allah. Akan jadi apa? Jadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Maka kesimpulannya, ikhwah sekalian, inilah kesimpulan kita. Bekerja dan berprestasi untuk Allah adalah persembahan. Ini kesimpulan kita. Maka semua ini harus kita lakukan dengan apa? Dengan kualitas yang terbaik dan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, ikhwah sekalian, apabila sikap batin kita, pikiran kita, kinerja kita, itu kita lakukan demikian, insya Allah saya yakin sesuai dengan doa kita setiap subuh. Sesudah sholat subuh kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang bisa diterima. Demikianlah ikhwah sekalian, kalau amal kita diterima oleh Allah, amal kita diterima oleh sesama kita, maka saya sering mengatakan itu sudah beres, itu sudah selesai. Dan itulah manifestasi dari peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah ikhwan sekalian, kata bismillah ditekankan kepada makna bi. Jadi ternyata makna bi itu luar biasa. Paling tidak ada 14 arti di sini, antara lain berarti dari, atas, bersama, dan menuju kepada. Mudah-mudahan ulasan singkat ini akan memberikan makna kepada kita, kekuatan kepada kita untuk berprestasi dengan sebaik-baiknya. Dengan apa? Landasannya adalah bismillah tadi. Jadi kalau kita berprestasi, ingin kita, ibadah kita adalah bismillah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah kurang lebihnya, mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.